Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dani Anugrah dengan NIM H02210010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Adapun judul yang saya angkat yaitu analisis kesulitan siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Majene dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Matematika sering dianggap sulit karena melibatkan angka dan simbol abstrak yang bisa menyebabkan kebingungan jika pemahaman dasar siswa kurang kuat. Ini menurut Suryono tahun 1992 dalam Rahma 2015. Untuk mengatasi persepsi ini diperlukan metode pengajaran yang menarik dan pemahaman dasar yang kuat. Pada tingkat SMP sendiri, bilangan bulat sering menimbulkan masalah, terutama dalam memahami operasi hitung dengan bilangan negatif. Pemahaman yang baik sangat penting sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan siswa. Ini menurut Erna tahun 2018. Saya telah melakukan observasi pada kelas 7 MTS Negeri 1 Majene dan hasilnya menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan terutama dengan tanda negatif pada konstanta dan operasi campuran. Adapun rumusan masalah saya yang pertama itu apa saja kesulitan yang dialami oleh siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Majene dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua itu faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kesulitan siswa ini untuk menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga, bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan yang terakhir, metode pengajaran apa yang bisa membantu siswa untuk membantu siswa dalam operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk secara komprehensif mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa kelas 7 di MTS Negeri 1 Majene dalam memahami dan menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Dan yang selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi yang konkret dan efektif guna meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran matematika di sekolah tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam yang dapat digunakan sebagai landasan untuk perbaikan dalam pendekatan pengajaran matematika di MTS Negeri 1 Majene. Adapun untuk manfaat penelitiannya saya bagi atas dua. Yang pertama itu adalah ada manfaat teoritis. Di sini manfaat teoritisnya itu menambah data empiris dalam literatur pendidikan matematika, mendalamkan pemahaman tentang faktor-faktor kesulitan belajar matematika, dan berkontribusi pada pengembangan metodologi penelitian kualitatif. Dan yang untuk manfaat yang keduanya itu ada manfaat praktis. Di sini manfaat praktisnya yaitu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan metode pengajaran matematika, mendukung pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa, mengembangkan keterampilan metodologis dan analitis peneliti, dan yang terakhir itu meningkatkan pemahaman siswa terhadap operasi hitung bilangan bulat. Adapun untuk metode penelitian yang saya gunakan, di sini saya akan menggunakan jenis dan desain penelitian deskriptif kualitatif. Untuk waktu dan tempat penelitiannya akan saya laksanakan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2024-2005. Di situ saya sudah menginjak semester 7 dan penelitiannya akan saya laksanakan di MTS Negeri 1 Majene. Untuk sumber datanya saya akan melakukan penelitiannya di siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Majene, guru matematika, dan dokumen pembelajarannya. Dan untuk instrumen penelitiannya di sini saya akan melakukan tes diagnostik untuk mengidentifikasi kesalahan dalam operasi hitung bilangan bulat, serta saya akan juga melakukan wawancara untuk menggali pandangan siswa dan guru tentang kesulitan belajar. Dan yang ketiga itu saya akan melakukan observasi untuk mengamati proses pembelajaran dan perilaku siswa. Dan yang keempat itu saya akan membagikan angket untuk mengumpulkan data kualitatif tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran. Dan yang kelima saya akan melakukan analisis dokumen seperti mengkaji hasil tes, RPP, dan bahan ajar. Untuk teknik pengujian keabsahan datanya sendiri, saya akan melakukan triangulasi seperti menggunakan berbagai sumber data. Contohnya wawancara, observasi, dokumen untuk memastikan validitas datanya. Yang kedua, saya akan melakukan diskusi di rekan sejawat untuk melibatkan rekan sejawat untuk memberikan masukan dan mengurangi bias. Yang ketiga, saya akan melakukan perpanjangan pengamatan sehingga saya bisa memiliki data yang konsisten.
Untuk teknik analisis datanya, saya akan melakukan pengumpulan data seperti tadi, tes diagnostik, wawancara, observasi, angket, dan analisis dokumen. Yang kedua itu saya akan melakukan reduksi data untuk melakukan penyaringan dan pemilihan data serta melakukan coding data. Yang ketiga itu penyajian data, menyusun kategori dan tema, serta membuat narasi deskriptif. Yang keempat, saya akan melakukan penarikan kesimpulan dan penarikan verifikasi. Yang kelima itu saya akan melakukan pelaporan hasil, menyusun laporan penelitian dan membuat rekomendasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.